Yeah, it's the time for farmers to have industry. It's good. Ya, they are actor. Ya, mereka pemain, mereka player. Jadi bukan lagi hanya sebagai the second layer, the second line, enggak. First line. Ya, KPS ini kan Koperasi Porang Indonesia Sejahtera yang diinisiasi oleh teman-teman untuk menjamin ketersediaan porang ini yang berkaitan dengan ketahanan pangan nanti. Maksud dan tujuan koperasi ini dibangun agar supaya selain menyediakan bahan baku dan juga petani-petani yang berada di koperasi ini juga nantinya ke depan diharapkan bisa menjadi pelaku industri. Maka akan terjadilah transformasi masyarakat petani menjadi masyarakat industri. Dalam satu wilayah, katakanlah perkampungan begitu ya, perkampungan industri porang ya. Di masing-masing wilayah ya, satu daerah ada satu perkampungan industri di mana petani sebagai penyedia bahan baku sekaligus petani juga sebagai pemilik industri. Dulu kita pernah membayangkan ya, dulu pernah terjadi, bukan pernah terjadi, sampai sekarang juga masih berlangsung ya, perkebunan inti sama perkebunan plasma ya. Kedepannya nanti itu akan kita tingkatkan one step ahead gitu ya. Jadi industri plasma dan industri inti. Petani selain menyediakan bahan baku, dia juga sebagai pemilik industri itu. Tapi dalam satu perkampungan, ya, satu mata rantai bahan baku, lalu suplai ke industri. Dari industri menjadi bahan baku olahan masuk ke industri akhir, industri. Ya. Kalau kita masuk ke industri, terutama industri ingredient ya, itu teknologi nggak bisa tawar-tawar lagi. Teknologi. Kalau kita ingin bersaing, pengalaman kami memberi dukungan ke petani bawang merah di Brebes, itu produk yang kita gagas adalah onion paste, pasta bawang merah. Yang mana sebelumnya belum ada pasta bawang merah. Mana pernah kita lihat di pasar ada pasta bawang merah? Di supermarket tidak ada. Tetapi kan logika kita bicara, akal kita bicara, fakta bicara, bahwasanya bawang merah itu tidak mungkin dikonsumsi gelondongan. Pasti dihancurkan. Lalu kita bantu menghancurkannya. Ya, sehingga penggunaannya jauh lebih luas. Dalam bentuknya sudah hancur. Nah, dengan hancur, maka mata rantai rentetan trading gelondongan itu kepotong dengan sendirinya. Karena sudah hancur ya, rumah tangga jadi senang. Mereka langsung beli. Oke. Nah, gagasan ini kita sampaikan ke teman-teman petani di Brebes itu, ya, awalnya memang ya tidak mudah ya, karena produknya belum ada sebelumnya. Namun dari tahap ke tahap ya kita coba yakinkan, akhirnya berdirilah pabrik onion paste itu di Brebes, ya, yang alhamdulillah sekarang ekspor 100% ke Timur Tengah, full capacity. Oke, itu bukti bahwasanya petani itu bisa. Petani itu bisa jadi industriawan. Nah, kalau memang nanti pengen melihat ke Brebes, bisa lihat itu. Yang mereka, it's the time for farmers to have industry. It's good. Ya, they are actor. Ya, mereka pemain, mereka player. Jadi bukan lagi hanya sebagai the second layer, the second line, enggak. First line. Tiga keunggulan yang kita akan bangun dari teknologi itu, yang pertama dalam hal ekstraksinya. Jadi dia ekstraksi yang akan kita kembangkan adalah counterflow solvent extraction.
kita olah dari segar. Oke. Nanti dari sana ya dengan sistem yang kita rancang itu produk itu nanti dibagi 3 terpisah dia. Satu glukomanan, satu lagi pati, satu lagi fiber. Dalam satu aliran proses jalan 3 terpisah. Kalau kita mau melawan Cina nih. Kemudian yang kedua, solvent ini harus bisa kita gunakan kembali. Namanya solvent recovery technology. Jadi dengan dia bisa digunakan kembali, loss-nya cuma 3-4% saja loss-nya. Karena sistemnya close, tertutup. Kemudian yang ketiga, itu masalah pengeringan, drying technology. Okay. Mengeringkan bahan yang di dalamnya ada solvent, it's not simple. Ya. Ketika kita keringkan melalui airstream dryer namanya, ya, di atasnya itu nanti ada penangkap uap alkohol, ya, lalu nanti dikondensasikan kembali lagi gabung sama solvent alkohol yang ada pada proses ekstraksi yang di awal. Jadi semuanya tertutup, gitu ya, sehingga solvent itu loss-nya cuma 3-4% saja. Itu baru bisa nanti bersaing. Lalu nanti glukomanan yang kita dapat, pati yang kita dapat, ya starch yang kita dapat itu, nanti kita lakukan compounding system namanya, compounding teknologi sesuai dengan aplikasinya. Misalnya aplikasi untuk mayones, lain lagi, bukan glukoman murni. Oke. Nanti kalau untuk jelly, dia nanti compounding sama carrageenan misalnya. Nanti dia untuk mengentalkan coklat, lain lagi. Untuk saus lain lagi. Okay. Untuk mie instant lain lagi. Okay. Lalu untuk mie bakso, sosis, lain lagi, kebab lain lagi. Gitu, ya. Jadi kalau teman-teman melihat hanya glukomanan, nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu kita melihat finish product itu ya. Bukan melihat food ingredient itu. Pertama murni compounding, gitu ya. Ya. Di mana compounding ini sifatnya sinergik, bahan satu, bahan dua sinergik, ya. Sehingga aplikasinya spesifik, ya. Nah dengan spesifik inilah kita bisa bersaing sama Cina. Karena apa? Karena yang tahu penggunaan di lokal kita, bukan mereka. Jadi kita bikinnya spesifik, gitu. Sehingga ketika punya mereka masuk, udah nggak pas. Jadi kita bikin persis bagaimana yang diminta oleh industri lokal. Dan kita paham itu. Porang ini sumber karbohidrat. Kita sudah tahu bahan inti yang ada di porang ini itu glukomanan dan pati. Ini sumber karbohidrat yang baik buat masyarakat, ya, buat masyarakat Indonesia, sehingga kebutuhan karbohidrat kita secara nasional apabila nanti KPIS ini nanti berkembang di seluruh Indonesia, ya, dengan model-modelnya masing-masing, ya, apakah nanti model perkampungan, apakah model kelompok tani, ya, sehingga ketersediaan porang ini pada masa yang akan datang sebagai salah satu sumber karbohidrat selain pati dari singkong, okay, selain dari pati dari sagu, ya, porang ini punya kelebihan, terutama dalam hal dia bisa memberikan rasa fullness, rasa kenyang dengan kalori yang rendah. Rekan-rekan para petani yang berada di Koperasi Porang Indonesia Sejahtera, mari kita ikuti peluncuran KPIS minggu depan untuk kita bersama-sama membangun koperasi ini agar kita bisa menjadi pelaku industriawan, pelaku industri. Dari petani porang meningkat menjadi industriawan porang. Jayalah porang Indonesia. Wassalam.